Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semuanya untuk para mahasiswa-mahasiswi BNTK dimanapun Anda berada, dan kepada para penonton atau pemirsa yang ada di manapun Anda berada, yang melihat tentang video presentasi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang Asbabun Nuzul, mata kuliah Ulumul Quran. Pertama adalah pengertian asbabun nuzul. Dari kata asbab dan nuzul. Asbab itu jamak. Mufradnya atau bentuk tunggalnya itu adalah sabab. Kemudian nuzul artinya turun. Jadi artinya asbabun nuzul adalah peristiwa pada zaman Nabi yang menyebabkan turunnya ayat. Atau beberapa ayat baik berupa kejadian di masyarakat atau pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi. Ya. Jadi turunnya ayat atau beberapa ayat. Kenapa? Karena ada beberapa ayat yang memang tidak memiliki asbabun nuzul. Jadi seketika memang turun ya. Memang Allah ingin menurunkan ayat itu ya. Jadi bukan karena sebab, karena memang ya turun. Memang ingin diturunkan oleh kehendak Allah tanpa adanya peristiwa atau sebab. Jadi tidak semua ayat itu mempunyai asbab atau sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, ini pembagian ayat dalam Al-Quran itu ada ayat sababi dan ayat ibtidai. Tadi ya, ayat sababi itu dilatar belakangi oleh sebab terjadinya suatu atau peristiwa. Ayat itu turun karena Nabi mengalami peristiwa, sehingga pengalaman Nabi tersebut, peristiwa yang dialami Nabi tersebut itu akan diiringi dengan ayat. Nah, ayat itu nantinya akan menjadi pedoman. Ya, sebab-sebab nuzul itu juga nanti akan menjadi pedoman. Jadi akan menjadi rujukan untuk masyarakat, bahkan untuk sekarang ini ya. Jadi yang menjadi pedoman itu bukan hanya ayatnya, tapi sebabnya itu juga bisa menjadi pedoman untuk para ahli tafsir terutama ya, atau untuk para kita yang mau memahami Al-Quran. Nah, yang kedua itu adalah ada ayat ibtidai. Artinya tidak dilatar belakangi oleh terjadinya sesuatu atau peristiwa. Contohnya, ya, surat Al-An'am yang turun bersamaan dengan 70.000 malaikat. Dengan mengiringi tasbih dan tahmid. Malaikat turun ya. Jadi yang menurunkan itu bukan malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril menurunkan, tapi diiringi dengan ribuan malaikat, ada 70.000. Nah, untuk ayat-ayat yang sababi, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah kita mengetahui tentang urgensi atau pentingnya asbabun nuzul. Apa sih pentingnya? Yaitu membantu memahami kontekstualisasi ayat Al-Quran bagi para mufassir ya, atau bagi kita lah, sehingga mudah diterima oleh masyarakat baik awam maupun khusus. Intinya membantu memahami Al-Quran tidak tekstual. Contohnya di sini satu gambaran. Ada ayat walillahil masyriq wal maghribu wa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ini di surat Al-Baqarah ayat 115. Artinya kepunyaan Allah itu ada di timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Jadi ceritanya ada para sahabat yang bepergian di tengah gelapnya malam. Kemudian waktu sholat itu telah tiba. Sehingga para sahabat itu bingung menentukan arah kiblat. Akhirnya mereka berijtihad sendiri-sendiri. Ada yang menghadap ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Nah, kemudian besoknya ditanyakan kepada Nabi, bagaimana Nabi? Kita sholat sendiri-sendiri. Akhirnya turunlah ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib wa inama tuwallu fatamma wajhullah. Semuanya sholatnya sah. Nah, semua sholatnya sah. Nah, karena dengan yang penting sudah berijtihad, sudah bersungguh-sungguh dalam meyakini kiblatnya di sana. Satu sahabat meyakini kiblatnya di satu sahabat lagi meyakini kiblatnya menghadap ke timur dan ke selatan juga ke utara. Itu sudah keyakinannya, dan keyakinannya itu tidak bisa dirubah oleh
sahabat yang lain, tidak bisa dipengaruhi oleh sahabat yang lain, maka ini nggak apa-apa ya. Ini sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini itu dilatar belakangi dengan kisah seperti itu. Ya. Nah terus, apakah kemudian ayat ini bisa digunakan untuk orang-orang pada zaman sekarang ini, sehingga misalkan sholatnya boleh menghadap kemanapun? Oh itu nanti ya, nanti di slide berikutnya saya akan bahas tentang hal ini. Yang kemudian adalah kegunaan asbabun nuzul ya, yang menolong seseorang untuk memahami ayat. Kemudian mengatasi keraguan ayat yang diduga masih umum. Tadi nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian mengidentifikasi pelaku. Ya, siapa sih pelaku yang ditujukan pada waktu itu terkait dengan ayat tersebut ya. Kemudian memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu. Nah ini kita langsung praktek saja satu ayat per ayat ya, biar bisa lebih detail, lebih gamblang tentang menjelaskan tentang hal ini. Nah kita masuk ke bentuk-bentuk asbabun nuzul. Nah ini contohnya. Nah, bentuk-bentuk asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran itu diantaranya yang pertama adalah tanggapan atas suatu perintah umum. Ini contohnya adalah surat Al-Lahab ya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma kasab sayasla naran dzatal lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, ini artinya. Anda bisa baca sendiri tentang artinya. Saya akan menerangkan tentang asbabun nuzul ayat ini. Jadi ayat ini itu diturunkan karena Abu Lahab itu meremehkan pernyataan Nabi. Ya, ketika ketika Nabi Muhammad mengumpulkan masyarakat yang akan diberi kabar tentang akan datangnya musuh yang menyerang dari balik gunung. Nah, juga Rasul ingin menjelaskan tentang beberapa hukuman. Tapi pada waktu itu kemudian Abu Lahab itu datang. Ya Rasulullah, engkau mengumpulkan masyarakat sebanyak ini hanya untuk mengabarkan tentang akan ada datangnya musuh yang datang dari balik gunung. Jadi pertanyaannya Abu Lahab ini pertanyaan yang mengejek ya, pertanyaan yang mengejek, sehingga karena pertanyaan yang mengejek maka Allah menurunkan ayat ini sebagai tanggapan atas suatu perintah yang umum. Kemudian tabat yada abi lahab wa tab, celaka ya, binasa Lahab. Jadi gara-gara Abu Lahab itu meremehkan atas perintah umum ini ya, perintah umum yang diperintahkan kepada masyarakat umum. Ada satu orang ya, pamannya Nabi Muhammad sendiri itu meremehkan terhadap perintah umum tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka ya. Inilah sebab turunnya ayat surat Al-Lahab. Ini satu surat diturunkan ya, satu surat penuh. Nah, tanggapan atas suatu perintah khusus ya. Tadi perintah umum, ini perintah khusus ya. Contohnya inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Ini surat Al-Baqarah. Dulu praktek sa'i itu digunakan sebagai bentuk penghambaan terhadap patung. Di Safa itu masyarakat Arab jahiliyah bolak-balik dari Safa ke Marwah itu, ketika di Safa ada patung namanya Isaf, di Marwah ada patung namanya Na'ilah. Itu bolak-balik, ketika ke Safa mencium Isaf, ketika di Marwah mencium Na'ilah. Itu bolak-balik terus. Nah ini bagaimana? Nah, ini Rasulullah menanggapi pertanyaan para sahabat tentang hal ini, bahwa oh itu ini beda ya. Ini adalah perintah khusus. Jadi Safa sa'i melalui Safa dan Marwah itu perintah khusus. Meskipun pada waktu itu memang Arab jahiliyah itu mencium Isaf dan Nailah, tapi ini tidak disunahkan untuk mencium Isaf dan Nailah. Tapi bolak-baliknya, ya bolak-baliknya. Sa'inya itu tidak mencium patung pada waktu. Sa'i sekarang tidak mencium patung itu. Jadi ini adalah sebuah perintah khusus bahwa rangkaian haji itu diantaranya adalah sa'i, bolak-balik dari Safa ke Marwah.
Kemudian ada jawaban terhadap pertanyaan kepada Nabi. Nah, yusikumullahu fi auladikum lidzakar mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thuluth. Jadi ayat ini itu ceritanya sahabat Jabir bertanya kepada Nabi. Nah, Jabir itu awal mulanya adalah dia pingsan ya, pingsan. Ketika dia disadarkan oleh Rasulullah, kemudian seketika itu Jabir bertanya, "Ya Rasul, apakah kejadian tidak sadar saya itu ada hubungannya dengan harta bendaku?" Jawab Rasul, "Iya, ada." Ya, maka seketika itu pula Jabir memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Jawaban dari pertanyaan Nabi ya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiyya. Jadi pernah ya suatu ketika ayat Al-Qur'an tidak turun cukup lama lah, dalam durasi yang cukup lama. Sehingga Nabi itu bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa lama sekali saya tidak mendapatkan wahyu dari Allah melalui engkau Jibril?" Kemudian Allah menurunkan ayat ini, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidaklah kami Jibril turun ya kecuali dengan perintah Tuhanmu. Jadi pada waktu itu memang Allah tidak memerintah, tidak ada perintah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat Al-Qur'an itu adalah bukan buatan Nabi, memang buatan dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi Nabi tidak semena-mena membuat perintah, membuat pernyataan dalam bentuk ayat Al-Qur'an. Jadi inilah bentuk original Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu memang benar-benar diturunkan oleh Allah, bukan rekayasa Nabi. Tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, dan seterusnya. Jadi ayat ini itu diturunkan bertanya terkait wanita Yahudi yang haid, tidak boleh makan bareng bersama suaminya, bahkan diasingkan dari rumahnya. Nah, sahabat bertanya begitu. Nah, terus Nabi menjawabnya dengan berpedoman pada ayat yang diturunkan pada waktu itu dengan cerita tersebut. Itu wa yas'alunaka 'anil mahid. Yang mereka bertanya tentang haid ya. Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu itu. Jadi sifatnya ayat Al-Qur'an ini hanya merintah pada para wanita untuk dijauhi dalam segi berkumpul atau berjimak lah ya, bukan dalam segi sosial yang lainnya ya, bukan. Dalam segi sosial tetap berhubungan, antar wanita tetap berhubungan, itu Islam mengajarkan begitu, tetap makan bareng ya. Beda dengan masyarakat Arab sebelum Islam datang, yaitu orang-orang Yahudi pada waktu itu ya. Ketika dia haid, ya udah dia diasingkan dari rumah, bahkan diusir dari rumah, jangan kembali sebelum dia suci. Jadi kasihan pada waktu itu orang-orang Arab, wanita ya, wanita Arab itu kasihan. Nah, inilah kemudian Islam datang, baru Islam memberikan pendidikan, tetap pendidikan kewanitaan. Kemudian selanjutnya tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Wa atimul hajja wal umrata lillahi fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi, dan seterusnya. Ceritanya ayat ini diturunkan karena Ka'ab bin Ujrah sakit kepala ya, dengan banyaknya kutu di rambut kepalanya. Kemudian dia mempertanyakan kepada Nabi. Saat sementara Ka'ab itu kan sedang haji ya. Ka'ab sedang haji, tapi dia sakit, banyak kutu di kepalanya. Terus bagaimana ya Rasul? Artinya boleh tidak melakukan ritual ibadah haji ketika orang tersebut sedang sakit, dalam hal ini Ka'ab. Tapi ritual tersebut harus diganti dengan bentuk yang lain, yaitu wajib membayar fidyah, berpuasa, bersedekah, atau berkorban ya. Jadi itu sudah bisa menggantikan ritual ibadah haji yang tertinggal tadi ya. Nah, ini pandangan ulama tentang asbabun nuzul, ini penting ya. Jadi
Ada yang mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi. Ini lafzi ya, tulisannya salah ini. Al-ibrah bi umumil lafzi, bukan lafzi ya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan dasar dari ayat tersebut, nah, itu adalah secara umum. Dampak dari ayat tersebut itu untuk masyarakat umum, ya. Bukan untuk orang-orang tertentu atau secara khusus, bukan. Jadi misalkan begini, ada wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim. Katanya pada zaman Rasulullah itu ada maling, ada pencuri yang mencuri harta banyak sekali. Nah, kemudian ayat ini diturunkan, wasariqu wasariqatu faqta'u. Hukum orang yang mencuri, baik laki-laki atau perempuan, itu dipotong kedua tangannya sebagai balasan yang setimpal apa yang mereka lakukan. Nah, ayat ini ada ulama yang memandang bahwa al-ibrah bi umumil lafzi. Artinya, ayat ini juga kemudian digunakan untuk masyarakat umum setelah zamannya Nabi. Artinya sekarang ini pun seharusnya menerapkan hukum berdasarkan ini. Nah, hukum ini masih berlaku untuk orang-orang Arab ya. Orang Arab itu mengenal dengan adanya istilah hukum had ya, hukum dipotong tangan ketika orang yang mencuri. Di Indonesia ya, yang tidak menerapkan hukum ini karena Indonesia itu menggunakan sistem perundang-undangan. Terus bagaimana? Oh, perundang-undangan juga sebenarnya mengikuti praktek Nabi pada saat di Madinah dengan adanya piagam Madinah ya. Jadi ini memang terjadi perkhilafan ya. Ada pandangan ulama yang mengatakan al-ibrah di umumil lafzi. Sehingga ketika di Indonesia itu mungkin menggunakan kaidah yang kedua, yaitu al-ibrah bi khusus sabab la bi umumil lafzi. Yang menjadi dampak dari suatu ayat tersebut itu adalah untuk masyarakat khusus pada waktu itu, bukan untuk secara umum, la bi umumil lafzi. Jadi contohnya walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Ya, contohnya. Jadi tadi yang saya katakan di awal bahwa ada para sahabat yang tersesat di tengah gelapnya malam untuk mau melakukan sholat. Dia tidak tahu arah kiblat, akhirnya sholat sendiri-sendiri berdasarkan ijtihadnya masing-masing. Maka ini ayat khususis sabab. Artinya hanya untuk mereka para sahabat pada waktu itu. Tidak bisa diterapkan untuk pada zaman sekarang. Loh gawat kalau diterapkan untuk zaman sekarang. Nanti bisa jadi asal-asalan, pokoknya sholat kemanapun menghadapnya. Cuma tidak tahu arah kiblatnya orang-orang zaman sekarang akhirnya nanti bisa menjadikan alasan, oh berarti sholat itu kemanapun bisa. Yang penting bahwa di situ itulah ada Allah ya. Mau sholat ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara itu nanti jadikan seperti itu. Kalau ini al-ibrah, kalau ayat ini menggunakan dalil yang pertama al-ibrah bi umumul lafzi, secara umum ya, bukan secara khusus. Jadi setiap ayat itu mempunyai dalil atau kaidah tersendiri-sendiri. Bisa menggunakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bisa menggunakan al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Nah, itulah kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.